Rabiul Awal telah berlalu. Sebulan lantunan pujian syair maulid di mana-mana terdengar telah mengisi bulan lahirmu. Semoga tidak sekedar selesai di bulanmu, tapi jadikan kami termasuk umat yang senantiasa memujimu di setiap saat. Karena di sana kami menemukan ketenangan yang menyejukkan, tempat di mana hati tak lagi kesepian. Rabiul Awal pergi dan kami masih menetap di sini, setia di sisi Nabi dalam lantunan salawat dan salam. Kami memohon kepada Allah untuk menguatkan kami khususnya dalam iman, agar menetapkan ikatan kepada Sang Kekasih yang sebagai balasannya semoga memperoleh ridha serta tempat yang paling baik di surga. Memang kami ini tak seberuntung Abu Bakar, lelaki dengan iman yang lebih berat dari seluruh iman di muka bumi. Saat dalam gelap gua Thur yang sunyi, ketakutannya menyelinap akan kehilangan sang Nabi. Inilah ketakutan paling jujur dari iman yang hidup. Nabi berbisik padanya, "La tahzan ya Siddiq." Jangan bersedih wahai Siddiq, karena Allah adalah yang ketiga di antara kita. Maka turunlah ketenangan dari Tuhan alam semesta, dan Allah mengabadikan cinta itu dalam firman-Nya untuk dibaca selamanya. La tahzan, innallaha ma'ana. Jauh tak bisa seperti Umar Al-Faruq yang bukan sekedar nama dalam sejarah sirah. Dalam dirinya Islam menemukan keberanian. Keislamanmu membuat wajah Rasulullah berseri karena doa Nabi yang dijawab oleh Rabb-Nya, yang menginginkanmu membawa langkah keberanian Islam agar tak lagi bersembunyi. Yang Rasulullah pernah berkata padanya, "Bersamamu di sini wahai Umar, tidak akan dapat diguncang dengan badai." Lalu ada Dun Nurain, Utsman bin Affan, si pemalu dan pendiam dengan kesopanan yang merendah, penuh kelembutan, yang Rasulullah berulang 2 kali mempercayakan untuk menitip bagian dari kisah cerita hidup putri-putrinya. Yang Rasulullah pernah berkata padanya, "Ini adalah hamba Allah yang saleh," sambil mengalungkan sorban di atas kedua bahu Utsman. Dan ada Ali bin Abi Thalib yang selalu tidak berdaya dan melemah, tak mampu berucap kata tidak untuk perintah dari Nabi. Namun ketika dibutuhkan kekuatannya untuk Islam, saat perang Khaybar, ia mampu mengangkat pintu yang tak bisa diangkat kecuali dengan 40 orang laki-laki yang kuat dengan satu tangannya, dan melemparkan ke pasukan musuh di barisan paling belakang. Yang Nabi pernah berkata padanya, "Wahai Ali, ridhakah engkau jika kedudukanmu di sisi Allah seperti Harun dengan Musa? Aku Musanya dan engkau Harunnya." Tak bisa sedekat Bilal bin Rabah yang mendampingimu bukan hanya dengan langkah, tapi juga dengan hati, yang dipilih oleh Nabi dengan berkata, "Kali ini kamulah yang kupilih untuk mengumandangkan adzan wahai Bilal." Yang ketika mulai mengumandangkan dengan suaranya, maka datanglah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian mereka mulai mengatur saf-saf, merapatkan barisan di belakang Nabi. Yang Nabi saat itu memimpin salat zuhur. Semua mendengar kalimat Allahu Akbar di takbir pertama, suara yang sangat ingin didengar oleh setiap yang lama menahan cinta. Bilal yang tidak pernah tahu bila nasibnya dilahirkan sebagai budak, namun Tuhan itu maha baik merangkai kisahnya sehebat ini.
sebagai muadzin pertama yang suaranya dikenal hingga ke langit. Namun kami tak perlu menanti masa silam untuk merasakannya dalam menghadirkan hati untuk mengenal dan mengikat rasa yang tak bertepi. Kisah sahabat dan kisah kami adalah kesamaan dalam sutradara, namun dengan alur cerita takdir berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba thumma tuba thumma tuba liman amana bi walam yarani. Beruntung, sangat beruntung, sangatlah beruntung bagi mereka yang beriman kepadaku sekalipun belum pernah melihatku. Wa ana bisyauqin ilaihim wa ana bi ashwaqin ilaihim. Kemudian Nabi melanjutkan, dan aku merindukan mereka, dan aku sangat merindukan mereka. Nabi telah mengatakan kerinduannya jauh sebelum kita lahir di alam ini. Yang belum pernah melihat wajah, apalagi duduk berdua dengannya. Tapi di akhir hayatnya, kita umat yang diberikannya. Ini memang tak masuk logika, namun itulah cinta. Benda mati dan hewan telah mengambil bagiannya dalam merindukan Nabi. Lalu mana bagian kita? Mana bagian kita dalam merindukan Rasulullah? Hari dan malam berlalu dan kami tidak pernah merasa merindu kebersamaan itu. Yang dilangitkan dalam doa nabimu adalah nasibmu, nasibmu dan keadaanmu. Dalam sakaratnya, saat itu beliau berkata, sungguh sakit sakarat maut ini ya Allah. Umatku tak akan kuat. Biarkan aku saja. Biarkan aku saja ya Rabb. Hingga di padang mahsyar, beliau tidak bisa merasa tenang, menangis bersujud di hadapan Tuhan, yang membuat Allah tak sampai hati kepada kekasihnya itu. Apa yang kau mau wahai Muhammad? Umatku ya Rabb, umatku yang ku mau. Jangan biarkan satupun dari mereka berada dalam murka dan nerakamu. Bahkan masuk dan pencarian beliau dalam neraka lagi-lagi hanya untuk memastikan tak satupun dari kita merasakan kepedihan siksa Allah. Begitu besar cinta dan rindumu kepada kami. Tapi kami sendiri yang menciptakan jarak ini. Tangan kami yang kotor, jangan haramkan untuk menjabat tangan muliamu ya Rasulullah. Jangan haramkan. Biarkan kami bisa memegang erat dan menggapai ujung jubahmu saat ternyata kaki ini tergerincir dari sirat dan bergelantungan yang di bawahnya adalah neraka. Mata kami yang berlumuran dosa dan maksiat ini memohon agar dapat melihat wajah Nabi Muhammad di dunia ini sebelum akhirat. Karena melihat wajah beliau di dunia menandakan kita masuk golongan selamat. Hadirkan Nabi di samping kami ketika kami menahan pedihnya sakarat. Izinkan tangan mulianya untuk menghilangkan rasa sakit dengan mengusap kepala kami.
Jangan hentikan detak jantung dan nafas ini kecuali telah melihat wajah Nabi. Kami khawatir kami tidak dapat bagian itu, sebab kami mendengar Nabi bersabda, "Wailun man lam yarani yaumal qiyamah." Celakalah kelak orang yang tak dapat melihatku di hari kiamat. Ya Rabbana, jika kami termasuk dari golongan yang celaka itu, kepada siapa kami mencari dan meminta syafaat? Kepada siapa? Di dunia ini, selagi ruh kami belum dicabut, maka ini belum terlambat. Mari kembali mendekat dengan taat. Kemarilah berkumpul, bersimpuh bersama. Seberapa berat dan besar masalahmu, Dia Rasulullah Nabimu punya cara untuk membebaskanmu dari semua itu. Dia punya cara yang membuatmu beruntung setelah dilanda celaka. Bersimpurlah, sangat rugi yang tidak mau mendekat dengannya dan berpaling darinya. Sangatlah hancur yang waktunya berlalu dan bertambah di dunianya, namun kurang mengenal nabinya. Akan putus tali hubungannya tanpa disadarinya. Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Semoga Allah mempersiapkan kita dan kami semua agar dapat mendampinginya. Mendampingi siapa? Mendampingi Muhammad. Mendampingi Muhammad. Maka akan berbahagia hati kita ketika ajal akan datang, sebagaimana gembiranya hati Sayyidina Bilal. Ia berkata, bahagianya hatiku, bahagianya hatiku. Besok aku bertemu kembali dengan kekasihku Muhammad beserta dengan golongannya. Di majlis ini kami semua bertaubat atas segala dosa dan maksiat. Keluar dari tempat ini, semoga kami keluar dari dosa. Semoga kami keluar dari kejelekan. Semoga kami keluar dari penyakit. Semoga kami keluar dari masalah, diganti dengan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan yang semua kami andalkan rahmat-Mu lewat perantara Nabi-Mu Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.